Halo Bakingin dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 15 kelas A. Sekarang kami ingin membahas materi dari mata kuliah Filsafat Komunikasi, yaitu cabang-cabang ilmu filsafat. Namun, sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan kami untuk perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christian Kolopaking, nomor urut 30. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fajril, nomor urut 27. Sekarang kita akan mulai presentasi. Slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Fajril. Dimulai dari slide pertama, yaitu latar belakang. Dalam bagian terorisme negara dan teror rasional, menurut kamus, salah satu hal yang mendorongnya perlawanan seorang pemberontak untuk bersaing adalah kemajuan sejarah itu sendiri. Kamus menawarkan berbagai tanggapan terhadap filosofi Hegel dan Marx. Kamus menulis kemajuan masa depan ilmu pengetahuan, kultus teknologi dan produksi adalah mitos borjuis yang pada abad ke-19 menjadi dogma. Dia mengutip George Sorel yang mengklaim bahwa filosofi kemajuan adalah filosofi yang sesuai dengan masyarakat yang berkeinginan untuk menikmati kemakmuran materi yang diperoleh dari kemajuan teknologi. Ketika kita yakin bahwa besok di tatanan alam peristiwa akan lebih baik dari hari ini, kita bisa menikmati diri kita dalam damai. Kemajuan secara paradoks dapat digunakan untuk membenarkan konservatisme. Masih di latar belakang, kamus menulis bahwa untuk Hegel dan Marx, masih di latar belakang, kamus menulis bahwa untuk Hegel dan Marx, realitas adalah proses abadi evolusi didorong oleh dampak subur dari antagonisme yang diselesaikan setiap kali sintesis unggul yang dengan sendirinya menciptakan kebalikannya dan sekali lagi menyebabkan sejarah maju. Keyakinan terbuka ini pada sejarah adalah perhatian utama kamus saat ia berusaha memahami era yang absurd. Kamus juga menambahkan, fakta utama adalah bahwa teknologi seperti sains telah mencapai tingkat kerumitan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bagi seorang pria lajang untuk memahami totalitas prinsip dan aplikasinya. Kekhawatiran tentang hubungan antara pemberontakan dan nihilisme ini yang disebut kamus sebagai gerakan murni yang bertujuan untuk menangkal segala sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Mengabarkan kekhawatiran bahwa kamus diyakini adalah pusat pemahaman yang tepat dengan pemberontakan sejarah. Ada banyak di mana bentuk-bentuk pemerintahan yang bermusuhan ini meminta dukungan publik. Paling menonjol di antara mereka adalah teknik propaganda yang dirancang untuk menghasut kondisi refleks yang mendukung partai yang berkuasa. Di bagian moderasi dan kelebihan, kamus kembali membahas ketegangan yang ditemukan di zaman absurditas yang didorong oleh keyakinan akan kemajuan. Itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, tetapi tidak ada gunanya ingin membalikan kemajuan teknologi. Di tengah teknologi yang merajalela, harapan ditemukan dalam merangkul sikap kamus tentang kita secara paradoks mendefinisikan bentuk baru individualisme. Tanda kutip kita dalam hal sejarah, dan sejarah harus memperhitungkan kita ini yang pada gilirannya harus mempertahankan tempatnya dalam sejarah. Saya membutuhkan orang lain yang membutuhkan aku, dan aku satu sama lain. Solidaritas adalah pusat pemikiran kamus. Dalam The Rebel, kamus membahas pemberontakan metafisik, historis pemberontakan, kreasi artistik, propaganda, teknologi, pemberontakan, dan konten. Sebagai seorang seniman, kamus berusaha memberikan kesan impresionistik, lukisan perkembangan, dan implikasi dari peran pemberontak. Meskipun kamus tidak menggunakan metafora filosofi hidup, idenya tetap memberikan titik hubungan antara The Rebel dan My Project. Bagi kamus, ada
bagi kamus, ada kontradiksi yang melekat antara pembunuhan dan pemahaman yang tepat tentang pemberontakan. Kontradiksi adalah bagian absurd kehidupan, namun komitmen terhadap pembunuhan yang didukung negara merusak sangat gagasan bahwa pemberontakan bekerja untuk maju. Ketegangan yang berkelanjutan ini bisa menarik seseorang ke dalam keadaan putus asa yang melayang di atas jurang nihilisme. Di zaman kemajuan teknologi tanpa hambatan, risiko ini bahkan untuk semua budaya. Dari beberapa penjelasan di atas, yang merupakan kalimat-kalimat yang saya kutip dari buku Albert Camus' Philosophy of Communication, saya bisa menjelaskan bahwa saat buku ini ditulis tetapnya di masa-masa Perang Dunia Kedua. Kita bisa melihat bagaimana teknologi meningkat begitu pesat pada masa itu. Hal itu menimbulkan masalah-masalah karena beberapa orang melihat kemajuan tersebut sebagai ancaman yang bisa membahayakan orang lain. Di dalam buku juga dijelaskan bahwa manusia mulai dan makin memperkuat suatu hal yang disebut individualisme diakibatkan peningkatan teknologi yang cepat dan merajalela. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak manusiawi membuat solidaritas antara sesama mulai menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi perpecahan ataupun pertentangan. Hal ini membuat kemajuan teknologi termasuk media sosial selalu dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif, karena bisa membawa dampak yang baik dan dampak yang buruk. Next. Masih di latar belakang, yaitu media sosial sendiri adalah sebuah media yang mencakup berbagai lapisan manusia di seluruh dunia dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesehatan, ilmu budaya, maupun ilmu komunikasi. Dalam konteks ilmu komunikasi, media sosial membuat bidang komunikasi menjadi semakin mudah. Media sosial membuat bidang komunikasi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal. Kamus menjelajah bagaimana batasan Kamus menjelajah bagaimana batasan seseorang dibentuk oleh pilihan yang dibuatnya dan organisasi tempat dia berada. Mustahil untuk memiliki keberadaan yang tidak terbatas. Pada kenyataannya, menginginkan tanpa batas sama dengan diinginkan tanpa batas. Tema batasan berlanjut di bagian berikut. Ketika jurang atau jurang keputusasaan bergerak ke latar depan, seseorang menjadi sadar akan sikap nihilistik dari momen sejarah. Kamus menulis nihilisme bukan hanya keputusan dan negasi, tetapi di atas segalanya, keinginan untuk putus asa dan negasi. Berdiri di hadapan nihilisme dan mengambil risiko dikuasai oleh sejarah dan pemerintah yang kuat membuat Kamus bertanya, "And one life and stand once," dalam keadaan memberontak. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Kamus hidup dalam momen sejarah yang tidak memiliki meta-narasi pemersatu, dan ini keterpisahan menyebabkan pertikaian di antara banyak narasi berbeda untuk hidup. Dalam momen seperti itu, mampu berpegang teguh pada keyakinan seseorang adalah yang paling penting. Next akan dibacakan oleh teman saya, Gabriel. Berikut adalah bidang-bidang yang mencakup pemanfaatan kemajuan filsafat komunikasi. Yang pertama, bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, pemanfaatan filsafat komunikasi lebih banyak mencakup komunikasi yang melibatkan banyak orang, seperti komunikasi 18 internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi sosial, komunikasi politik, serta komunikasi bisnis. Selain daripada itu, komunikasi tradisional seperti pada penggunaan bahasa dan format penggunaan surat ikut termasuk dalam bidang komunikasi
yang melakukan proses pemanfaatan filsafat komunikasi. Yang kedua, sifat filsafat. Sifat komunikasi. Sifat komunikasi yang dapat memanfaatkan kemajuan filsafat komunikasi adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana kedua sifat komunikasi itu dapat memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menjangkau tiap lapisan manusia. Yang ketiga, tatanan komunikasi. Bagian tatanan komunikasi yang dapat memanfaatkan kemajuan filsafat komunikasi adalah komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi massa. Melalui media sosial, komunikasi massa dapat menjangkau lebih banyak manusia dengan cara memanfaatkan media massa secara digital melalui internet. Yang keempat, tujuan komunikasi. Dalam mengunggah berita atau video ke media sosial, komunikasi tentu saja memiliki tujuan. Masing-masing unggahan memiliki tujuannya masing-masing, seperti menggiring opini, mengubah perilaku, mengubah tren, dan berbagai lapisan tujuan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian yang kelima, fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi berdasarkan buku Human Communication karya Stewart Tubbs halaman 424, yaitu untuk menginformasikan atau to inform, untuk menggiring atau mengarahkan, atau to pursue, untuk menghibur atau to entertain, dan untuk mendidik atau to educate. Lalu yang keenam, teknik komunikasi. Teknik komunikasi digunakan agar tiap-tiap orang memiliki kemampuan dalam menyampaikan sesuatu agar segala sesuatu yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Dalam buku Human Communication karya Stewart Tubbs, dia menyebutkan the language of living room. Kemudian yang ketujuh, metode komunikasi. Metode komunikasi adalah alat untuk mengukur penilaian kegiatan hubungan yang dilakukan oleh tiap individu. Contohnya adalah jurnalistik, Nimas L. Dewi. Menurutnya, dalam jurnalistik kita menghubungkan sebuah kasus dalam masyarakat. Contoh lainnya adalah hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, dan lainnya. Kita dapat menambah contoh lain dengan menganalisa kegiatan komunikasi yang dapat memeluk banyak manusia. Studi kasus. Dalam penelitian yang kami lakukan ini, studi kasus yang kami pilih adalah bagaimana hubungan interaksi melalui media sosial, atau secara spesifikasi akan kami bahas, yaitu platform Instagram melalui pendekatan secara aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Dalam studi kasus ini kami ingin melihat bagaimana cara pandang filsafat dalam melihat hubungan interaksi yang terjadi di Instagram. Selanjutnya akan dibahas oleh Fajril. Yang selanjutnya itu ada pembahasan masalah. Di pembahasan masalah ini, cabang filsafat terbagi menjadi 4 cabang, dan di bawah ini adalah pengertian dari beberapa cabang filsafat. Nah, yang pertama ini ada ontologi. Nah, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles.
Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal muala segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Next. Dua sudut pandang yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu unggul atau jamak. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Epistemologi atau filsafat ilmu adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dengan arti pengetahuan, dan kata logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam bahasa Indonesia lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi secara umum berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral, pengembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya saja, aksiologi pendidikan membahas mengenai hakikat nilai fungsi teoritis dan praktik ilmu pendidikan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Yang berarti aksiologi ini sendiri artinya adalah teori tentang nilai. Dari aksiologi ini sendiri muncul berbagai pertanyaan, seperti untuk apa pengetahuan ilmu ini dipergunakan, lalu bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral, kemudian ada bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, kemudian bagaimana kaitan metode ilmiah yang dipergunakan dengan metode yang melihat
norma-norma moral dan profesional. Dalam aksiologi ini sendiri, ada dua komponen mendasar, yaitu etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Etika sendiri adalah cabang filsafat aksiologi yang menambah tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan sebagai Raja Pencipta. Etika berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebaikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan. Sebagai bidang kajian intelektual, filsafat moral berkaitan dengan bidang psikologi, moral, etika deskriptif, dan teori nilai. 3 bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah metaetika, yaitu tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral dan bagaimana nilai kebenarannya, atau jika ada, dapat ditentukan. Kedua, etika normatif, tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Kemudian yang ketiga, etika terapan, tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Kemudian ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah, bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola, namun juga harus mempunyai kepribadian. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika, mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dengan objek atau lingkungan estetika, seperti dalam melihat seni visual, mendengar musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya. Filsafat seni secara khusus mempelajari bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat mempengaruhi suasana hati dan bahkan keyakinan kita. Slide ini akan dibahas oleh teman saya Fajril. Selanjutnya ada logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir, supaya dengan adanya aturan tersebut bisa diambil kesimpulan yang benar. Dengan kata lain, logika merupakan pengkajian yang sistematis mengenai aturan untuk menguatkan premis atau sebab tentang konklusi aturan tersebut, sehingga bisa kita gunakan untuk membedakan argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk
inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis O. Katzoff, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat, bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Lalu apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan. Next. Lalu di sini ada nihilisme. Nihilisme adalah sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini hingga sekarang, di mana itu semua dianggap tidak mempunyai arti dan juga tujuan. Itu artinya semua hal tersebut berada di dalam ketidakadaan atau nihil. Aliran ini merasa bahwa yang ada dan terjadi di dunia ini bersifat nihil, sebab tidak adanya pandangan terkait agama, norma, budaya, dan lainnya. Sederhananya, penganut aliran ini tidak mempercayai apapun yang ada di dunia dan tidak menganut agama dan norma apapun. Filosofi nihilisme sempat digunakan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Filosofi ini digunakan untuk mengembangkan pikirannya terhadap eksistensi atau keberadaan manusia yang ada di dunia. Nietzsche berpikir tentang bagaimana jika semua manusia dapat menentukan moralitas tanpa adanya ajaran yang berasal dari luar diri atau eksternal. Bagaimana jika sebenarnya kehidupan yang kita jalani selama ini ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan di agama, budaya, dan juga norma yang kita ikuti. Berbagai pertanyaan ini dari orang-orang yang menganut paham ini dianggap menyimpang dan bertentangan dengan prinsip sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang yang menentang aliran ini karena mereka berpikir bahwa paham ini mengajarkan untuk tidak mengikuti ajaran agama, budaya, norma, dan lainnya yang ada di masyarakat. Jadi, kita bebas melakukan semua hal sesuka hati, termasuk dengan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Padahal, sebenarnya jika kita mau memahami apa yang diutarakan Nietzsche di atas, paham ini justru mengacu pada kebebasan manusia dalam menentukan tujuan hidup tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu yang berdasarkan tujuan yang sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya itu ada psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacanya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan ilmu kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisa. Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dalam konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Karena teorinya yang terus berevolusi,
Freud menegaskan teori ini tidak boleh jatuh ke dalam elektisisme. Itulah sebabnya para pengikutnya memiliki pandangan berseberangan dari ide-ide dasar teori psikoanalisis akan dikucilkan secara pribadi, bahkan profesional oleh Freud. Ia menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun ia memiliki definisi yang berbeda tentang ilmu dibandingkan kebanyakan psikologi saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif dibanding metode riset yang ketat. Ia juga lebih memilih melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Psikoanalisis itu intinya adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian, atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis atau Psychoanalytic Theory of Personality. Dalam praktiknya, teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Teori psikoanalisis ini sudah banyak dan memodifikasi tingkat perilaku atau sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yaitu sebuah hubungan antara guru atau pendidik, orang tua, dan peserta didik yang bersangkutan. Absurdisme. Secara umum, kondisi absurd akan membuat manusia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Manusia akan mulai mencoba untuk berkenalan dengan dirinya sendiri karena manusia menganggap bahwa dunia ini isinya adalah keabsurdan. Absurdisme adalah bentuk protes terhadap pemahaman tunggal. Contohnya matahari, menurut kebenaran dominan, matahari terbit di timur. Menurut kebenaran ilmiah, matahari tidak terbit karena bumi yang mengelilingi matahari. Menurut kebenaran filosofis, matahari terbit di barat karena menurut semua teknologi yang digunakan saat ini berasal dari barat. Mungkin kebenaran itu seperti permata karena memiliki banyak sisi. Tidak ada kebenaran yang absolut karena setiap orang membawa kebenarannya masing-masing. Absurdisme telah membawa kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, karena absurdisme menjelaskan bahwa realitas di luar diri manusia adalah absurd. Selagi kita masih mencari jalan keluar untuk diri kita manusia, itu disebut dengan absurd. Seperti drama Bald Soprano dan Endgame. Tidak ada yang dapat dipahami dari kedua drama tersebut, karena saya yakin kedua drama tersebut tidak mampu dipahami oleh orang-orang yang membaca naskahnya dan menontonnya. Drama absurdisme hanya ingin menegaskan bahwa inilah kehidupan. Seperti saat kamu menonton drama Bald Soprano dan Endgame, begitulah kehidupan, tidak ada yang dapat dipahami secara pasti. Apabila sudah menyangkut konsep waktu dan masa depan, masa kini dan masa lalu. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsufus Eropa pada abad ke-19 dan 20 yang sepaham. Meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tapi juga individu manusia yang melakukan, merasakan, dan yang hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertinggi adalah otensitas atau keaslian. Dalam pemahaman seorang eksistensialis, seorang individu bermula pada apa yang disebut dengan sikap eksistensialis, yaitu semacam perasaan disorientasi, bingung, atau ketakutan di hadapan sebuah dunia yang tampaknya tidak berarti atau absurd. Ada pula beberapa filsufus eksistensialis yang menganggap bahwa konten filsafat sistematis atau akademis tradisional terlalu abstrak atau jauh dari pengalaman konkret manusia. Soren Kierkegaard secara umum dianggap sebagai filsufus eksistensialis pertama. Meskipun ia tidak menggunakan istilah eksistensialisme, ia berargumen bahwa setiap individu, bukan hanya masyarakat atau agama, bertanggung jawab memberikan makna bagi hidup atau kehidupan dan menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah atau secara autentik. Eksistensialisme
menjadi populer setelah Perang Dunia Kedua dan amat mempengaruhi bidang-bidang di luar filsafat termasuk teologi, drama, seni, sastra, dan psikologi. Istilah eksistensialisme dalam bahasa Prancis yaitu existentialism disebut oleh seorang filsufus Katolik Prancis, Gabriel Marcel, di tengah dekade 1940-an. Pada bulannya ketika Marcel aplikasikan istilah ini kepada Jean-Paul Sartre di sebuah kolokium pada tahun 1945, Sartre menolak. Sartre kemudian berubah pikiran pada tanggal 20 Oktober 1945 mengadopsi label eksistensialis di depan muka umum dalam sebuah kuliah umum yang disampaikan oleh klub Maintenance di Paris. Kuliah umum ini kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku pendek yang amat mempopulerkan pemikiran eksistensialis berjudul Eksistensialisme et Humanisme, atau eksistensialisme adalah sebuah bentuk humanisme. Marcel sendiri tak lama kemudian menolak istilah ini dan lebih menyukai istilah neo-sakratik untuk menghormati esai Kierkegaard berjudul mengenai konsep ironi dengan referensi terus-menerus pada Socrates, atau bahasa Denmarknya adalah Ombarbet Iron Met Stabik Han in Sortes. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa istilah ini harusnya hanya digunakan pada pergerakan kebudayaan di Eropa pada tahun 1940-an dan 1955-an dan dihubungkan dengan karya filsufus Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, dan Albert Camus. Ilmuwan lainnya memanjangkan istilah ini sehingga Kierkegaard, dan ada pula yang memanjangkannya hingga Socrates. Namun, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada pandangan filsafat Jean-Paul Sartre. Selanjutnya itu ada pengertian dari sosial media. Media sosial sering disalah tuliskan sebagai sosial media. Adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Selanjutnya itu adalah pengertian Instagram. Perusahaan Instagram ini sendiri didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Keduanya itu lulusan dari Universitas Stanford pada tahun 2010, dan kini Instagram itu sendiri memiliki pengguna yang berada di kisaran 200 juta pengguna.
Selanjutnya adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram merupakan salah satu platform media sosial terpopuler pada saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Gabriel. Instagram adalah platform yang sepenuhnya visual dan tidak seperti Facebook yang mengandalkan teks dan gambar atau Twitter yang hanya mengandalkan teks. Satu-satunya tujuan Instagram adalah memungkinkan penggunanya berbagi gambar atau video dengan audiens mereka. Pada aplikasi ini, pengguna dapat berbagi foto dan tatapan layar dan dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. Pada platform Instagram, kita juga bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan fitur-fitur posting, story, dan tag. Kita bisa menjadi seorang pembisnis. Sebagai pembisnis, kita juga bisa membuka akun Instagram kita sendiri dan mengatur feeds milik akun kita agar semenarik mungkin. Selain menjadi pembisnis, kita juga bisa membuka layanan promosi produk. Pekerjaan ini biasanya diambil oleh pengguna Instagram yang sudah memiliki followers yang banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah tokoh publik, artis, dan influencer. Biasanya, pekerjaan ini disebut endorsement, di mana kita sebagai promotor membuat kontrak dengan pihak yang produknya akan kita promosikan kemudian. Bayaran yang akan diberikan sesuai dengan postingan yang dilakukan. Promosi dalam bentuk postingan dan tag langsung ke akun Instagram produk di akun Instagram sang promotor. Berikut ini adalah jumlah pengguna media sosial dan Instagram yang kami temukan dalam bentuk grafik. Di sini dapat kita lihat di grafik pertama, jumlah pengguna media sosial secara global pada tahun 2016 sampai 2020 meningkat cukup tinggi. Kemudian di grafik kedua, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2022 juga meningkat cukup drastis. Kemudian di grafik yang bawah, kita juga bisa melihat bahwa jumlah pengguna Instagram secara global pada tahun 2022 sampai tahun 2020 sampai tahun 2022 juga mendapatkan peningkatan yang cukup drastis. Tulisan perspektif. Banyak manfaat yang dapat digunakan dengan menggunakan media sosial. Pada spesifiknya, kita berbicara soal Instagram. Dengan dapat menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi, berinteraksi atau berkomunikasi, dan dapat menghasilkan uang dengan berbisnis. Banyak sekali yang memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang pada saat ini. Dengan berbagai cara menarik orang-orang dan berlomba-lomba untuk menghasilkan uang dengan menggunakan Instagram. Hubungan interaksi melalui media sosial dengan pendekatan aksiologi, ontologi, dan epistemologi, yaitu menggunakan media sosial Instagram. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya dapat berkomunikasi walaupun orang yang berjarak jauh, dapat mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi,
dan juga dapat menggunakan media sosial Instagram untuk mendapatkan ilmu apabila digunakan dengan baik atau positif. Banyak hal positif yang dapat diwujudkan dengan menggunakan Instagram. Misalnya dengan berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan mendapatkan informasi. Kemudian Instagram juga dapat digunakan untuk berbisnis dan menghasilkan uang yang cukup besar nominalnya. Dengan cara menyebarkan iklan dan memanfaatkan followers yang kita miliki, yang akhirnya kemudian orang bisa melihat iklan tersebut dan akan tersebar dengan luas. Dan kemudian peminatnya akan banyak dan akhirnya akan menghasilkan uang. Hubungan interaksi di media sosial Instagram ditinjau dari pendekatan secara ontologi. Ontologi adalah pembahasan tentang realitas, yaitu kenyataan berkaitan dengan kebenaran sehingga dalam unsur-unsur realitas menciptakan berbagai pertanyaan seperti apakah sebenarnya hakikat realitas yang ada ini? Apakah realitas nampak sesuai dengan kenyataannya? Apakah ada sesuatu di balik realita tersebut? Berkaitan dengan interaksi di media sosial, khususnya Instagram, bahwa kita menyadari realita dalam dunia maya kadang tidak sesuai dengan dunia nyata. Ditinjau dari ontologi sebagai media sosial interaksi sosial, sehingga terciptanya komunikasi secara universal. Dan pendekatan ini juga mencari berbagai pemikiran mendalam tentang hakikat kenyataan, juga tidak membatasi segala ruang media interaksi apa yang dipikirkan atau ingin disampaikan oleh seseorang kepada publik melalui media sosial, khususnya Instagram. Instagram adalah salah satu bentuk konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang termasuk dalam media sosial dan sangat populer di seluruh dunia. Dalam media sosial, Instagram ini tentunya memiliki hubungan sosial yang kuat terhadap pengguna lainnya, karena dapat dibuktikan dalam fenomena dari salah satu contoh akun yang memiliki banyak followers seperti penyanyi diva Indonesia Agnes Mo yang sekarang sukses hingga tembus ke kancah internasional, juga menjadi penyanyi yang memiliki banyak prestasi hingga mencapai puncak popularitas pada karirnya. Berdasarkan interaksi di media sosial yang ada di dalam akun Agnes Mo, yaitu selalu memberikan berbagai informasi mengenai kegiatan, acara, kolaborasi dengan musisi-musisi hebat, juga berbagai macam media interaksi dengan fans-fansnya, hingga dapat berkomunikasi dengan para fansnya melalui ruang sosial secara virtual. Berarti kemampuan dari interaksi dalam media sosial, khususnya Instagram, ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan sangat bersifat koheren dan juga mencakup segala bentuk kemampuan komunikasi, baik melalui gambar maupun video, sehingga dapat tersampaikan informasi yang tersebar secara luas, secara universal. Dilihat dari kenyataan tentang foto atau video yang dipost melalui Instagram ini tidak selalu sesuai dengan realita, karena pada dasarnya foto atau pembuatan konten dalam Instagram adalah sebuah image atau gambaran suatu akun dalam media sosial yang dimana bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat memungkinkan terjadi miskomunikasi di antara pihak-pihak terkait atau perbedaan sudut pandang mengenai pesan yang ingin disampaikan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam media sosial, khususnya Instagram, harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing atau peranannya dapat dibatasi, sehingga akun bisa menyebarkan informasi dan memberikan dampak positif pada publik. Hubungan interaksi di media sosial Instagram ditinjau dari pendekatan secara epistemologi. Secara epistemologi berkaitan tentang fakta yang dimana intisari dalam penyampaian pesan harus berdasarkan fakta. Setiap unsur berita atau pesan yang disampaikan dari seseorang kepada publik mengandung unsur pesan yang netral agar tidak terjadinya penafsiran yang buruk mengenai kepentingan masyarakat. Menurut Charlie 1965, dalam unsur penyampaian pesan didasari standarisasi penulisan dengan menggunakan metode aktualisasi peristiwa, seimbang, objektif, dan jelas. Dalam interaksi di media sosial Instagram menjadi tolak ukur dalam kualitas suatu berita yang dimana seseorang mampu untuk mempost informasi berdasarkan fakta dan sesuai dengan pokok pesan, sehingga pesan yang disampaikan kepada khalayak dapat diterima dan dipahami dengan baik, jelas, dan logis.
Penggunaan media sosial mampu menciptakan interaksi sosial secara optimal, karena dalam optimalisasi media sosial kita dapat memudahkan untuk menyampaikan ide dan gagasan terhadap audiens, dan mampu menciptakan conversation terhadap pesan yang ingin disampaikan. Conversation yang kita ciptakan didasari oleh pemenuhan kebutuhan dari para audiens yang memiliki akun sosial media. Karena media sosial dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap suatu pesan yang disampaikan kepada audiens, terutama sebagai alat komunikasi di dalam dunia maya, sehingga para pengguna media sosial dapat memberikan informasi yang bermanfaat, juga strategi-strategi untuk membangun hubungan interaksi sosial dalam ruang lingkup virtual terhadap publik. Epistemologi dalam interaksi sosial yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan realitas sosial dalam suatu interaksinya, menggunakan proses timbal balik sehingga menghasilkan keteraturan sosial yang dimana komunikasi atau perbincangan terjalin secara baik. Dengan adanya pengetahuan adalah menjadi prioritas utama dalam terciptanya komunikasi dalam struktur ketentuan peraturan interaksi sosial. Lalu, ada hubungan interaksi di media sosial Instagram ditinjau dari pendekatan secara aksiologi. Ditinjau dari aspek aksiologi, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai suatu pesan yang disampaikan kepada publik. Ini adalah bagaimana seseorang menarik audiens dengan menyampaikan informasi yang baik, serta menarik juga mengandung unsur nilai kegunaan dalam interaksi sosial. Khususnya dalam media sosial Instagram, seseorang mampu untuk menyebarkan berita atau informasi yang bermanfaat kepada halayak tentang suatu hubungan sebab akibat fenomena ataupun pesan, juga bisa mengandung unsur hiburan. Karena dalam penyampaian pesan tentunya ditujukan pada suatu dampak yang positif maupun negatif kepada halayak. Maka dari itu, dalam interaksi media sosial harus mempertimbangkan dari segi etika, moral sebagai tolak ukur seseorang dalam menyampaikan informasi yang mereka lakukan. Dalam media sosial Instagram, hubungan interaksi sosial terhadap penggunanya memanfaatkan berbagai layanan untuk berbisnis, sehingga ini memudahkan untuk menguntungkan para pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi Instagram baik dari fitur iklan berbayar maupun posting organik. Menurut Turner dan Shah mengemukakan bahwa social media are the digital tools that enable a two-way conversation between your prospects or customer and your business. Yang berarti media sosial adalah media digital yang dapat melakukan komunikasi dua arah antara pelanggan dan pelaku bisnis. Sedangkan menurut laporan Zuckerberg, media sosial khususnya Instagram telah digunakan sebanyak 100 juta orang. Slide ini akan dibacakan oleh Fajril. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah media massa dan media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang. Banyak hal yang dapat dilakukan di media massa dan media sosial. Banyak juga hal positif, juga hal negatif dengan menggunakan media massa dan media sosial. Dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan informasi membuat pengaruh yang sangat tinggi untuk media massa. Berkomunikasi atau interaksi pada saat ini salah satunya melalui media massa dan media sosial yang sangat mudah diakses dan mudah dijangkau. Media massa dan media sosial sangat marak digunakan oleh orang-orang saat ini. Lalu yang terakhir ada saran. Menurut kelompok kami, ilmu filsafat selalu menjadi sebuah peran yang terpenting dalam kehidupan. Sama juga halnya dengan materi yang kami angkat, yaitu cabang-cabang ilmu filsafat sebagai bagian dari filsafat. Memiliki cara pandang yang berbeda-beda itu sangat penting agar kita sebagai manusia bisa menilai sesuatu dari berbagai sudut. Sama halnya dengan filsafat yang memiliki cabang dan pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Sekian presentasi dari kelompok kami, pertemuan 15, tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.